alhamdulillah. Ya apa dok? Ada apa? Miss Yuni sibuk banget, sorry ya sayang ya, sorry. Ada apa sayang? Itu apa sih aku ya maaf sih udah ganggu. Enggak ganggu Aku saya. aku mau cerita dulu ya sih. Mau Tapi tahu ya, kalau konsultasi. setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, Iya, jadi hati-hati iya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? iya saya tahu. Gini, itu aku kan yang pernah nelfon Cici dulu tuh yang masalah money laundry tuh sih. Kenapa Yang sayang? pernah Kenapa sayang? telepon. Nah, kan dulu kan pas tahun 2021 yang aku dimanfaatin teman aku itu kan aku ada buat 3 account bank kan. 3 lah kan yang pertama itu kan masalah HSBC yang dulu yang tahun 2022 Januari itu kan HSBC-nya. Terus kemarin aku ditangkap lagi kan Oh iya. yang Hang Seng. Oke. Kemarin ini baru kemarin. Makanya aku bingung. Terus ya udah dibawa kantor polisi kan jam 4 sampai jam 2 malam aku jam 2:30 malam aku baru sampai rumah. Oke. Pulang sendiri. Lah, itu kan masalah. Tapi yang ini beda sih. Polisnya gini, kan aku cerita jujur aja sih, aku nggak ada yang disembunyi. Aku bilang kalau akun bank saya dipegang teman aku gitu. Terus semuanya. Terus kan dulu teman aku tuh juga pinjem ke NG aku kan C. Aku pikirnya kan dia buat transfer, bilangnya kan buat transfer anaknya gitu. Ya aku percaya aja kan gitu. Pas ternyata dia kayak buat transaksi kayak mungkin dia bekerja sama TKW lainnya gitu loh C. Yang dimanfaatin juga kan dia transfernya pakai PNG itu, otomatis kan itu rekodnya ke aku kan C. Betul. Soalnya kan data aku. Nah, itu kemarin masuk semua kan, banyak banget yang disebut nama-nama tuh sih. Banyak banget sampai aku nggak kenal, aku nggak tahu, aku udah nggak pegang TNC itu, aku gitu sama polisnya. Tapi sebelum diinterogasi yang 3 jam, 4 jam itu loh sih, yang direkod, itu polisnya udah bilang dulu sama aku, kamu nggak usah ngomong apa-apa, kamu bilang aja nggak tahu, ataupun kamu jawab yang seperlunya aja gitu. Jadi kamu jawab bila aku tanya nama kamu kayak gitulah sih disuruh jawab. Tapi kalau yang bahas-bahas tentang laundry money ataupun TNC itu bilang aja nggak tahu, lupa, nggak tahu gitu. Jadi saya ikut aja kan yang polisi itu kasih tahu. Oke, udah selesai, udah rekod 3 jam 4 jam itu sampai jam 2:30 pagi aku pulang. Sampai rumah tuh jam 3 pagi. Dari kantor polisi jam 1:30 C kan udah malam kan, udah nggak tahu saya pegang duit tuh $30 aja C. Terus aku kan meskipun di sini 4 tahun kan nggak pernah naik bis, nggak pernah naik Siupa sendiri gitu loh C, jadi nggak paham. Terus biasanya naik TD-Jam, terus MTR-nya kan udah nggak ada kata polisnya, Iya, udah nggak ada C gitu, disuruh naik lainnya. Saya muter-muter C tengah malam itu sampai pagi ada orang, aku nggak peduli itu orang jahat, orang baik, pokoknya aku tanya aja sama pulang ke Yautong mau naik apa gitu. Pas time itu kan bis nggak ada, Siupa udah nggak ada, udah nggak operasi, adanya pagi jam 5 katanya. Nggak mungkin kan sih aku nunggu sampai jam subuh itu kan. Betul. Terus aku nanya sama orang, kalau mau naik taksi ke Yautong berapa ya begitu, berapa duit? Aku cuma punya uang, pokoknya kayak orang gembel gitu sih aku. Pas time itu udah nggak ada duit sama sekali, udah nggak pegang duit kan, bawa duit itu kan cuma $330, yang 300 buat jaminan. Sebelumnya disuruh bayar 1.000, tapi nggak tahu kenapa kok polisnya 300 itu yang diambil gitu loh sih. Soalnya bos aku kerja pas time itu. Pas itu aku pulang sampai rumah pagi itu, terus besoknya bos aku kan WA-an sama aku nggak pulang. Bertanya lah, aku jawab jujur sama dia. Terus kan aku bulan 4 nih kan harusnya renew. Lah bos aku nih kayak ada bimbangnya, aku paham C, kan ini kesalahan aku pun tahu diri gitu C. Jadi aku nggak nyalahin bos aku kalau bos aku kayak ada bimbangnya gitu. Jadi seumpamanya ya C, kan kita mempersiapkan diri gitu loh C, tapi berharapnya yang baik-baik aja.
Saya kan, ya saya tenang aja. Seumpamanya bos aku udah nggak mau renew aku, apa aku bisa pulang dengan keadaan itu, sih? Dengan keadaan kasus aku ini. Kasus kamu itu tidak akan selesai kalau kamu tidak akan bisa pulang sebelum kasusmu selesai, sayang. Karena ini kasus yang kedua money laundry-nya. Kamu dimaafkan yang pertama kan, bukan Iya. berarti yang kedua, sayang. Iya, terus kalau seumpam ini terus gimana kalau bos aku sampai gimana loh, sih? Ya, Apa yang harus aku lakukan? ya kamu harus nunggu kasusmu sampai selesai dulu baru bisa pulang. Dan terpaksa kamu harus Kalau- tinggal di luar kayak gitu, Dok. Halo? Halo? Heeh. Terus kalau aku nggak ada kontrak kerja tuh gimana, sih? Kan nggak bisa pindah majikan. Bukan, kamu satu, kalau nggak renew, kamu nggak bisa pindah majikan sebelum kasusmu selesai. Dan untuk menunggu kasus ini selesai, ini tergantung dari pihak kepolisian. Interogasinya cepat atau lambat. Karena cepat kalau memang urgent. Kalau nggak urgent banget, bisa 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun. Dan kalau kasusmu sudah selesai, kamu pasti pulang Indonesia. Pertanyaannya, kamu money laundry yang pertama berapa ratus ribu sih? Yang seingat aku 260. Oke, yang pertama 260. Yang kedua? Ya. Yang kedua kemarin kayaknya kayak 200-an juga sih. Oke, berarti kurang lebih 500. Terus TNG-nya? TNG-nya 100-an. Wah, berarti yo 500 600-an dong. 600 ribu atas namamu dong. Iya. Ini iya atas nama aku aja itu sih. Ini belum yang BOC sih. Aku pun tapi ya bos aku udah tahu sih masalah BOC itu. Terus Aku udah bilang kan jujur sama. bukan BOC-nya itu polisi sudah tahu belum BOC-nya? Belum ada inilah maksudnya belum sampai ke sini gitu sih. Kenapa kamu nggak melaporkan kehilangan, Dok, waktu kamu ketangkep yang pertama, Dok? Aku nggak, kan bos aku udah bilang sama bos aku bilang diem aja gitu biarin aja gitu. Ya udah aku kan habis kena tangkap pertama itu kan aku ikut aja alurnya bos kan, soalnya bos kan minta tolong sama temannya pas immigration itu pas visaku nggak turun itu kemarin tahun kemarin pun kan visa nggak turun nggak diimprove. Iya, Tapi iya. kan bos aku minta tolong sama orang sama temennya yang kerja imigrasi tapi terus turun gitu. Jadi bos aku bilang diem aja, yang penting kamu jangan komunikasi sama yang itu teman aku yang nakal itu gitu. Jadi aku ikut aja, diem aja gitu kerja kayak Tapi biasa. maksudnya kan sekarang kamu bisa bilang BOC-mu hilang, kamu harus lapor polisi dulu, Dok. Setidak-tidaknya kasusmu itu tidak mencuat lagi, kamu hilang dari tanggal berapa, harusnya kamu ngomong sama polisi. Karena kalau transaksi lagi dan kamu ketindih lagi loh, Dok. Itu ini yang ini yang Hanseng ini sebetulnya udah nggak transaksi mungkin udah keblokir ya dari tahun kemarin sebetulnya, tapi muncul ini kan karena yang dipermasalahkan TNG-nya yang sebetulnya yang sekarang ini. Soalnya kalau yang kemarin yang dijelaskan ke aku kalau untuk Hansengnya udah nggak beroperasi gitu loh Ngerti? memang udah nggak beroperasi Ngerti, Dok? tapi udah masuk. Ngerti, Dok? Uangnya sudah diambil dan diketahui adalah pembantu tidak mungkin memiliki uang sebesar itu, maka Jadi, secara otomatis pihak bank itu menutup. Tapi masalahnya kalau kamu tidak laporan kehilangan dari tanggal berapa, suatu saat ketahuan juga, Dok. Polisi Tapi aku Hongkong itu detektif banget. lupa tanggalnya terus bulannya juga lupa tahun 2021 itu gimana lapornya? Ya kamu bilang aja saya itu sekarang kena kasus money laundry, tapi saya itu juga kehilangan satu lagi bank BOC saya gitu loh. Masa satu orang 3 bank, 4 bank kena semua? Kemarin aku sempat bilang sama bos aku aku bilang gini, gimana tentang BOC saya, gitu kan. Terus bos aku bilang kamu diem aja dulu gitu. Ya boleh diem, Dok, tapi kan sekali lagi yang kena kasus kan kamu, yang dideportasi juga kamu.
gini aja, nanti aku coba bilang sama bos aku, bos, aku mau lapor aja gitu ya, Ci. Iya, soalnya Coba saya lapor tidak aja. ingin ini saya tuh semakin banyak gitu loh. Saya lebih baik ngaku yang BOC saya itu juga hilang gitu loh. Dari bulan, ya kamu kira-kira kamu buka bank itu hilang. Teman saya yang pakai, jadi lebih baik kamu laporan daripada kamu yang ditangkap. Itu saya ya. Karena saya tidak ingin melakukan kesalahan baru diinterogasi. Lebih baik saya melaporkan kehilangan. Iya, Ci. Karena Berarti gini saya nggak loh, bisa pulang ya, Ci. kemarin tuh ada anak banknya itu dipakai orang. Dia mau pulang Indonesia itu nggak bisa pulang, tau nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Di bandara diborgol dia. Aduh, itu dia sih, aku kepikiran juga, aku kepikiran bos aku udahlah ini mau renew, detik-detik mau renew. Iya, makanya kalau seandainya Tapi kamu kemarin- dari awal jujur, maka kamu akan selesai. Tapi kan dari awal nggak jujur. Maksudnya kamu bisa bilang aku kehilangan. Mereka dibilang money laundry atau enggak, setidaknya kamu pernah bilang bahwa kamu kehilangan gitu loh. Ada rekod kalau aku udah lapor polisi gitu ya, Ci, ya. Betul. Jadi perkara mereka kena atau enggak, yang penting kita sudah kalau- melapor duluan. Kalau bos aku ini nggak apa namanya, kalau bos aku ini bilang diam-diam aja, terus gimana cara ngelapornya sih, aku nggak paham. Ya waktu kamu diinterogasi kamu bilang, oh saya inget satu lagi Pak, ATM saya itu hilang juga gitu loh. Udah kemarin, udah ngomong, aku Terus? bilang jujur. Apa ada BOC juga, nggak apa-apa, kamu sekarang ini bahas yang untuk langsung sama TNG saja gitu, polisnya. Terus aku udah bilang sama polisnya. Oke, Apa setidaknya ada, kamu sudah satu bilang lagi nggak apa-apa loh, lain boleh, kali kamu ngomong tapi loh. dia dipegang gitu. Nggak apa-apa loh, yang penting kalau Dipegang. mereka sudah bilang mereka Udah mau ada gimana ngomongnya terserah sih, lo. ya. Ada, setidaknya aku ada ngomong sama polisi yang kemarin gitu. Betul, setidaknya kamu harus ngomong. Iya, udah. Udah sih, udah kalau itu. Aku kan jujur semua kan, C. Kalau semuanya dipegang dia, terus aku jujur juga kalau pas Januari 2022 tuh aku pernah ditangkap juga. Aku jujur aja semuanya kok. Karena kamu nggak jujur pun polisinya kelihatan dong. Di rekod itu, dia malah nyuruh aku untuk bilang lupa ataupun gak usah jawab gitu, C. Ya, terus orangnya, aku cuma khawatir sama kamu gitu. Polisnya. Mungkin karena kamu takutnya salah ngomong dong. Kamu takutnya salah ngomong, polisinya benar. Cuman ya itu, kalau enggak kan yang dideportasi kamu. Iya, tapi aku udah bilang sama polisnya kemarin soal BOC itu udah bilang. Oke, ya udah nggak apa-apa loh. Kamu tuh kasusnya 4 loh, Dok. Kamu tuh kasusnya 4. HSBC, Hang Seng, TNG, BOC. Iya sih. Apa enggak kira-kira 700 ribuan masuk di bank kamu? Terus kamu dikasih uang berapa sama temanmu? Loh, aku nggak dikasih uang, C. Aku kayak pinjem uang gitu loh. Pinjem uang, tapi aku balikin lagi. Jadi kalau aku pinjem uang, karena aku nggak mau ngasih pasporku, jadi itu disuruh buat itu, C. Katanya nggak ada masalah. Tapi dia kan cara ngomongnya halus banget gitu loh, C. Ya Apalagi iya, orang teman modus dekat kan juga. orang modus kan beda kayak Miss Yuni ini ceplas-ceplos kamu sakit hati. Ya pergi nggak sakit tapi hati. dia tahu kalau iya, C. Dia tahu kalau aku tuh orangnya hati-hati, jadi dia nggak ngajak aku kayak kerjasama, nggak pernah gitu. Caranya dia nunggu aku butuh kayak gitu, Bud, aku pinjem uangnya, Bud, nggak perlu. Soalnya kan tahun 2021 mulai dari November tuh bapak aku tuh masuk rumah sakit, C, pas time tuh gitu. Pikirku kan kalau ke temen, pinjem ke temen nggak pakai data gitu loh, C. Pikirku kan. Terus dia suruh aku buat ATM itu. Dan temanmu di mana dibuat sekarang? kayak gini. Temanmu tahu nggak kalau kamu itu ditangkap? Tahu, dari mulai aku ketangkep pertama tuh dia nyari-nyari aku terus, tapi karena aku udah blok semua, aku nggak kasih kesempatan untuk ngomong di sama dia ataupun ketemu juga nggak pernah. Terus aku blok teman-teman dekat yang kenal dia gitu, sih. Pokoknya aku tuh kayak menjauh gitu, karena aku nggak mau ada problem lagi gitu. Terus kamu laporin ke polisi nggak itu mbaknya itu? Kemarin aku kasih aja data dia, maksudnya aku bilang kalau dia tuh gonta-ganti, dia kayak overstay. Aku bilang gitu sama polisnya, dia nggak ada kontrak kerja di sini, dia kaburan, aku gitu sama
she run away from the employer. Aku kan bilang gitu sama mak polisinya. Terus aku kasih aja Facebook dia, C. Aku kan ingatnya Facebook dia, C, kan nomornya nggak ada dan nggak ingat. Gitu. Aku kasih aja Facebook dia gitu. Ini orangnya aku gitu. Ada fotonya dia nggak, Dok? Kamu? Ada aku kirim tuh di sini ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati bahwa ini adalah sindikat money laundry yang dengan sengaja gitu loh. Banyak banget, C, yang ikut, C. Yang kena? Betul. Soalnya yang ikut tapi aku nggak sampai ketemu di kantor polisi sama yang kena ya, C. Cuman aku tahu sendiri kan dia banyak duit, ada dolar dolar Amerika, terus dia kayak pegang beberapa account bank itu loh, ATM-nya. Aku tanya, kok payment sih buat ATM-nya sopan pun buat aku ngono kan. Terus dia bilang, ya iki arek pinjam duit. Jadi dia tuh berkedok kayak rentenir gitu loh, C, sama aku ya. Rentenir. Oke. Berkedok rentenir sama aku, tapi kalau aku pinjam duit tuh nggak ada bunga gitu loh, C. Jadi aku kayak baik banget sih gitu loh, C. Tapi sebenarnya menusuk kamu dari belakang? Iya. Aku suka nggak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Ada sih. Nah, jadi kamu yakin bahwa dia itu berkedok rentenir tapi jual ATM? Bener nggak? Kalau sekarang aku yakin 100% kalau dia ada bisnis kayak gitu lah, sih. Kamu berani jadi saksi? Soalnya siapa? Kamu berani jadi saksi kalau kita polisikan dia? Berani, C. Berani banget. Berani banget ya? Aku udah, iya, C. Orang daripada banyak korbannya, itu, C, udah aku kirim. Aku panggilnya Jupe ataupun Eri, gitu. Oke. Boleh aku upload di Facebook ini? Boleh sih, C. Seharusnya boleh ya. Bukan, ini bukan fitnah kan? Ini bener kan? Ini bener kan? Bener banget, C. Bener banget. Aku berani, makanya aku kasih ke polisi kan. Oh, ini sudah ada di polisi ya? Aku udah kasih polisi Facebooknya kemarin. Oke. Yang kedua ini, yang pertama aku belum. Yang pertama karena aku ngomongnya hilang, C. Kalau yang kedua ini aku jujur semuanya, gitu. Oke, berarti ini sekarang tak taruh di Facebook. Buat yang lain-lainnya berhati-hati. Iya, sudah hati-hati untuk kalau berkedok kalau mau meminjamkan uang, kalau rayu apa gitu, janganlah. Betul sih, ya Allah. Kalau majikan kayak majikanku masih beruntung lah, C. Kayak aku kan masih beruntung meskipun majikan ada was-wasnya gitu. Tapi kalau majikan lain kan belum tentu masih dikasih kesempatan sih. Gitu loh. Ya Allah. Itu namanya kalau setahu aku Eri. Tapi kalau nama panjang aku nggak tahu, C. Soalnya kan dari dulu manggilnya kayak panggilan jebol, kayak Bot, kayak gitu, Jupe gitu, C. Oke. Dia tinggalnya di Simpanyol dulu. Sekarang nggak tahu dia tinggalnya di mana. Kan pindah-pindah. Hati-hati money laundry berkedok rentenir. Money laundry berkedok rentenir. Berkedoknya kayak pinjamin uang gitu loh, C. Pinjamin uang gitu. Banyak banget, C, korbannya. Kemarin tuh polis katanya, aku hari ini 3 orang katanya. Kemarin yang barengan aku ini 3 orang. Tapi beda-beda tempat itu. Aku di Kuntong yang ini, C. Terus yang itu, yang penerjemah, juga katanya baru pas dia interogasi aku, dia baru pulang dari interogasi anak Indonesia juga. Sama, money laundry. Aduh. Jadi memang sekarang nih kasusnya cuma money laundry yang banyak katanya. Oke. Kemarin juga dicek di komputernya polisi kan dicek kan, C. Untuk hari ini berapa orang kayak gitu kan aku ditunjukin ada 7 orang. Oke. Yang untuk kemarin aja. Jual beli ATM akhirnya jual beli ATM. ditangkap polisi.
Oke, sekarang sudah tak upload di sini, jadi aku akan follow up ini ke kamu. Jadi lebih berhati-hati buat teman. Ada pesan buat teman-teman yang lain? Ya lebih hati-hati aja, jangan gampang percaya sama orang, karena nasib setiap orang kan beda-beda. Betul. Apalagi soal majikan. Betul. Ya udah, saya apa yang terjadi sama saya buat pelajaran sama buat teman-teman yang lain, apalagi yang masih baru itu, C. Biasanya kan yang masih baru-baru tuh gampang dirayu gitu loh, C. Soalnya kalau anak-anak kayak gitu berkedoknya kayak manis banget, kayak relatif nyenengin, kayak ngasih duit 100 kan nggak ngetarain gitu loh, nggak ketarang lah, C. Kalau ngasihnya dikit-dikit kan, kita kan kayak biasa, baik ngasihnya. Soalnya aku dulu sering gitu dikasih $100 kayak main ke rumah dia, nanti pulangnya disangonin loh, sih 100 Jadi, tapi nggak adanya yang dikasih puluhan ribu gitu. Jadi kamu terpesona dengan kebaikan yang palsu. Baiknya dia, soalnya aku pun pas butuh bantuan dia selalu bantu, pikirkan gitu, sih. Iya, ternyata palsu. Tapi kalau dulu sih awal-awal pas baru pinjam ATM itu, pernah sih ngasih yang BOC itu ngasih 1.000 tapi sekali. Terus yang HSBC aku pinjam duit, tapi aku balikin lagi gitu loh, C. Gitu. Jadi nggak ada yang aku dikasih terus tiap bulan, nggak ada. Palingan ya itu ditraktir makan kayak gitulah. Berkedok, pokoknya sama aku nih berkedok Besti. Rentenir. Lah iya, bestian, ternyata rentenir. Iya, ternyata dia memanfaatkan kartu kita buat apa? TNG itu yang aku sayangkan banget lagi, ya Allah. Kenapa sih aku bodoh banget? Semuanya sudah terjadi, kita nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kedepannya lebih berhati-hati lagi. Ini adalah pesan buat teman-teman yang lain bahwa teman itu tidak semuanya baik, bener nggak? Benar sih, benar banget. Apalagi yang menurut kita itu yang bestie banget tuh belum tentu juga lah. Kan nggak ada bestie-bestian, kan saya sudah bilang nggak ada bestie-bestian, bener nggak? Sekarang ini saya sekarang jujur aja nggak pernah bestie-bestian sekarang, udah diem. Sekarang komunikasi paling intens sama keluarga, ibu. Oke. Paling intens. YouTube Cece itu tiap hari, tiap detik. Bangun tidur udah buka yang itu ngemut manu. Tadi pagi aku dengerin ngemut manu itu. Sudah dengerin ngemut manu di situ? Iya, jadi ada ketawanya. Makanya aku coba telepon Cece lagi. Nanti Cece-nya masih sibuk, aku ngeliat YouTube Cece lagi. Pokoknya sampai teman aku yang Taiwan aja, sampai ketagihan katanya. Aku sekarang ketagihan Yuni gara-gara kamu. Terus kan aku gitu. Dia Taiwan. Oke, soalnya sekarang banyak telepon yang masuk, Dok. Jadi saya akan informasikan tentang money laundry ini dan saya sudah taruh di Facebook. Kamu komen juga, kamu adalah korbannya. Jadi biar orang tahu bahwa ini ceritanya bukan bohong. Ya. Ya baik, makasih banget. Iya sayang. Aku agak tenang. Ya udah, ntar ada apa-apa kamu cari aku. Kalau kamu nggak ada tempat, kamu boleh datang di tempatku sayang. Kalau Cece masuk kantor, aku main ke kantor deh. Bukan, aku sudah nggak ngantor sekarang sayang. Saya nggak ngantor. Saya totalitas nggak ngantor. Jadi kamu datang aja ke rumahku kalau suatu saat kamu nggak ada tempat. Oh, iya boleh, Ce. Aku mau kalau aku ada nanti kalau ada gimana kayak ada sesuatu, kalau kiranya aku bingung aku langsung WA Cici ya. Oke. Terima kasih ya sayang. Terima kasih banget ya, Ce. Waalaikumsalam. Oke, jadi ini kasusnya sangat besar sekali menurut pendapat saya, di mana mbaknya itu punya 4 kasus. HSBC, Hang Seng, TNG dan BOC. Ini yang saya sering katakan pada kalian, jangan memberikan nomor rekening kalian pada orang lain. Jangan memberikan ATM kalian pada orang lain. Apalagi ada transaksi besar. Ini sebenarnya sudah terjadi berkali-kali dan berkali-kali. Kenapa Miss Yuni tidak pernah bosan untuk mengingatkan? Karena mangsa-mangsanya ini banyak. Ya, yang pengikut saya kan cuma 50.000 tuh. Sementara orang di Hong Kong ini ratusan ribu. Lah, pengikut saya kan bukan cuma ada di Hong Kong. Lah, tapi yang kena di Hong Kong ini udah berapa? Jadi saya tidak akan pernah capek berjuang mengingatkan
Bagi Anda yang sudah bosen, saya minta maaf. Saya tidak akan pernah bosen untuk mengingatkan saudara-saudara kita ini supaya tidak kena money laundry, job cowok, scammer. Itu saya akan terus berjuang. Apalagi posisi saya sudah free ya. Jadi kalau kalian sidang atau butuh pendampingan atau gimana, saya akan bantu kalian. Nggak ada masalah. Kenapa? Satu hal, kehidupan saya sudah cukup bahagia karena bisa membantu, ini pertama. Kedua, bisa memberikan ruang pada saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.